Pengertian sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan adalah cabang ilmu sosiologi yang secara mandiri memberikan kajian mengenai hubungan masyarakat dengan lingkungan pedesaan. Menurut Samuelson, dalam pandangannya, pengertian sosiologi pedesaan adalah ilmu-ilmu sosiologi atau ilmu sosial yang memberikan kajian dan pembahasan dalam kemasyarakatan. Kajian yang dilakukan tentunya mengenai kehidupan yang ada di lingkungan pedesaan. Ruang lingkup materi sosiologi pedesaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kajian mengenai penduduk di pedesaan. Yang kedua, sistem dasar masyarakat. Yang ketiga, struktur dan organisasi sosiologi. Yang keempat, pola pemukiman desa. Kegunaan sosiologi pedesaan. Beberapa kegunaan pentingnya sosiologi pedesaan dipelajari antara lain adalah sebagai berikut. Memberikan dan mengetahui tentang fungsi desa sebagai strategi dalam membangun yang akan dilakukan. Kegunaan lainnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kemajuan dan perkembangan desa, memperkaya ilmu pengetahuan dengan penelitian yang dilakukan. Pengertian sosiologi perkotaan. Definisi sosiologi perkotaan merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mengamati pembentukan dan pertumbuhan kota serta kehidupan penduduknya dengan beragam pengaruh di dalamnya, baik dari sosial, unsur budaya, ataupun dari politiknya. Pengertian sosiologi perkotaan menurut para ahli. Menurut Chris Taylor, sosiologi perkotaan adalah kajian yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan jasa-jasa bagi daerah di lingkungannya. Dalam artian, kota adalah sebagai pusat pelayanan dalam masyarakat. Ruang lingkup. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam sosiologi perkotaan sehingga menjadi objek kajian sosiologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan dan ketergantungan sosial. Yang kedua, disorganisasi individu. Yang ketiga, kriminalitas dan kenakalan remaja. Yang keempat, masyarakat dan kebudayaan. Yang kelima, pola perilaku. Yang keenam, tata kota. Yang ketujuh, manusia dan lingkungan sosial. Yang kedelapan, gerakan sosial. Yang kesembilan, mobilitas sosial. Yang ke-10, solidaritas sosial. Dan yang ke-11 adalah konflik sosial. Strategi dakwah masyarakat pedesaan. Dari uraian di atas, kiranya kita bisa simpulkan bahwa strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa dalam suatu strategi terdapat dalam beberapa hal berikut ini. Suatu rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua, analisis terhadap lingkungan baik yang bersifat eksternal maupun internal yang menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan dalam hal mencapai tujuan. Yang ketiga, keputusan pilihan, pelaksanaan yang tepat dan terarah dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, rancangan guna menjamin ketepatan tujuan dan sasaran. Al-Bayanuni membagi strategi dakwah menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, strategi sentimental. Al-Manhaj al-Athifi adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mad'u agar mad'u. 2. Strategi rasional atau Al-Manhaj al-Aqli adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Yang ketiga, strategi indrawi atau Al-Manhaj al-Hissi dinamakan sebagai strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode dakwah yang berorientasi pada pancara indera dan berpegang teguh pada hasil penelitian dan percobaan. Strategi dakwah di perkotaan. Dalam berdakwah, Rasulullah menggunakan strategi atau teknik, cara, metode serta pendekatan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan ungkapan Al-Qori Kotu Ahhamu Minal Madati,
bahwa strategi atau teknik, cara, metode, atau pendekatan itu lebih penting dari materi itu sendiri. Dalam dakwah, meskipun yang disampaikan hanya satu ayat, tetapi melalui pendekatan-pendekatan atau strategi yang sesuai dengan kondisi mad'u, maka dakwah akan berjalan dengan baik dan berhasil. Hal ini mengisyaratkan materi bukanlah segala-galanya bagi seorang dai. Sejatinya, persyaratan utama dan pertama bagi seorang dai adalah kesediaan untuk berjuang, ketulusan, berbakti, dan ketepatan metode serta pendekatan dalam menjabarkan pesan-pesan ilahi dalam realitas sosial. Tujuan, sasaran, atau target dakwah. Pertama, tujuan strategi dakwah ini ditujukan untuk masyarakat perkotaan yang kehidupan keagamaan sangat berkurang karena dipengaruhi oleh kebudayaan asing, kemajuan teknologi, perkembangan industri yang maju sangat pesat di perkotaan. Kedua, untuk mengubah kondisi sosial masyarakatnya yang cenderung individual karena adanya perbedaan strata ekonomi di perkotaan dan lebih bersifat egois karena cenderung memikirkan materi keduniawiannya. 2. Strategi yang digunakan di masyarakat perkotaan. A. Strategi dengan pendekatan kajian keislaman. Konsep Islam tentang dakwah pada dasarnya bertujuan untuk memelihara fitrah manusia, mewariskan nilai-nilai dan pembentukan manusia seutuhnya yang mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. B. Strategi dengan pendekatan sosial. Pendekatan sosial merupakan strategi pendekatan dakwah dalam bentuk kegiatan sosial sebagai implementasi untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sosial masyarakat kota. C. Implementasi dakwah di masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat seperti pertama, masyarakat kota lebih banyak menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih modern. Kedua, masyarakat kota memilih etos kerja yang tinggi. Ketiga, dalam berkomunikasi, masyarakat kota memakai bahasa yang lebih menasional. 4. Masyarakat kota memiliki pengetahuan dan berwawasan luas. 5. Masyarakat kota sangat heterogen terlihat dari bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Sekian materi tentang sosiologi pedesaan dan sosiologi perkotaan, serta strategi dakwah pada pedesaan dan perkotaan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.